Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari teknik pencatatan atau metode pencatatan dalam observasi psikologi. Yang mana minggu lalu kita sudah melakukan pertemuan dan teman-teman juga sudah melakukan latihan mengenai metode pencatatan narrative types, yaitu ada anecdotal record, diary, dan specimen descriptive atau record ya. Untuk minggu ini minggu terakhir sebelum MIT atau UTS, jadi materi pertemuan sampai MIT atau UTS itu sampai dengan materi pada saat ini ya, pada video pembelajaran ini. Nah, kita lanjut ke metode pencatatan selanjutnya. Di strateginya ada yang kedua itu checklist notation, yang mana terdapat beberapa teknik metode pencatatan. Yang pertama time sampling, ya, checklist, terus event sampling, checklist, dan field unit analysis. Nah, sebelum masuk ke sana, kita bahas terlebih dahulu checklist notation itu seperti apa sih. Nah, jadi checklist, kita menggunakan strategi checklist, kita sebagai observer menyusun struktur observasi dengan memilih dan mendefinisikan perilaku sebelum melakukan observasi. Jadi, sebelum kita melakukan observasi, kita susun terlebih dahulu aspek-aspek apa saja yang ingin kita amati. Nah, berarti kita harus punya tujuan yang kita ingin observasi ya. Misalnya tujuannya kita ingin mengobservasi perilaku. Perilaku apa yang spesifik? Misalnya perilaku pubbing. Pubbing itu ini ya, yang lagi in sekarang, banyak teman-teman atau kakak angkatan kalian yang ngambil tugas akhir atau skripsinya itu mengenai pubbing. Pubbing itu kalau diartikan secara umum adalah perilaku yang dia itu tidak bisa menempatkan dirinya ya ketika dia itu berkumpul di dalam sebuah kelompok, dan itu perilakunya lebih ke gadget. Jadi ketika kita berbicara dengan orang gitu kan, kita hanya fokus kepada gadget kita. Nah itu pubbing. Nah dari itu kan sudah ada definisinya. Nah biasanya dalam teori ada turunan-turunan aspek apa saja sih yang untuk mendukung orang itu pubbing. Nah, itu yang harus kita tentukan, kita tuliskan ya. Nah, itu yang nantinya akan kita observasi. Terus, melihat kehadiran perilaku yang dianggap penting. Jadi ketika kita sudah menyusun tadi aspek-aspeknya, kita akan melihat nih aspek perilaku apa saja yang muncul yang sesuai dengan yang kita ingin amati. Nah, itu yang akan nanti kita berikan tanda atau checklist. Ya. Tidak memberikan informasi tentang frekuensi, durasi, dan kualitas perilaku. Jadi cukup hanya memberikan centang saja. Digunakan pada time sampling dan event sampling. Nah, nanti kita akan bahas ya. Time sampling itu seperti apa, event sampling itu seperti apa. Nah, ini contoh checklist. Misalnya kita ingin melihat pekerjaan. Can pick out the following shapes as they are named. Bisakah mengambil gitu kan, mengambil bentuk ya sesuai dengan nama yang ada di bawah. Misalnya ini kita berikan kepada anak gitu ya, anak. Kita minta dia, anak coba ngambil bentuk circle gitu kan. Bisa nggak dia ngambil? Kalau bisa berarti kita kasih centang yes. Square, persegi gitu kan. Bisa nggak dia ngambil? Bisa, ini mudah ya. Triangle, bisa nggak dia ngambil gitu kan, mudah, segitiga gitu kan, yes. Nah, rectangle, bisa nggak dia ngambil? Nah misalnya agak sulit, kayak gitu. Can count from 1 to 10, jadi bisa nggak dia ngitung 1 sampai 10 kayak gitu ya, kita amati, kita minta dia ngitung, ternyata tidak bisa, cuma hanya sampai misalnya 5, habis setelah itu lupa, kita centang no. Ya, dan selanjutnya seperti itu. Ini contoh penggunaan checklist ya. Contoh penggunaan checklist seperti ini. Contoh sederhananya.
Keunggulan dari checklist adalah, nah, strategi yang sederhana dan relatif mudah, kan sangat mudah sekali ya. Kita tinggal membuatkan guide-nya, kita membuatkan kolomnya gitu ya. Terus kita tinggal mencentang saja tanpa kita menuliskan bentuk narasinya gitu. Merekam dengan cepat dan efisien. Kebutuhan energi observer jadi minimum. Jadi kita hanya, artinya itu minimum itu kita fokus hanya mengamati saja gitu. Terus mencentang. Beda sama yang teknik sebelumnya kan, kita harus mencatat, mengingatnya betul gitu. Nah, ini keunggulannya. Keunggulan lain adalah keterampilan yang dibutuhkan dari observer relatif lebih sederhana. Setelah dilakukan cek terhadap perilaku dapat ditambahkan catatan tertentu. Jadi biasanya untuk melengkapi data observer ya, di sini biasanya terdapat kolom tambahan. Kolom tambahan maksudnya itu kolom tambahan kayak semacam penjelasan kualitatif gitu. Penjelasan kualitatif itu nanti biasanya di yang kolom sini itu kan ada kolom narasinya. Narasi yang fungsinya adalah nanti untuk mempertegas, misalnya di sini dia tidak bisa menjawab gitu ya. Dia tidak bisa menjawab, kita tulislah kita beri tanda lah di sini ya. No. Artinya kalau no ini apa gitu. Even ketika dia melakukan apa? Melakukan pengambilan circle ini tidak bisa, ada alasan dari kita. Dia tidak bisa, dia butuh waktu lama gitu. Nah, teknik yang tadi narasi itu biasanya combine dari teknik checklist dengan teknik misalnya kita menggunakan anecdotal record gitu ya. Jadi bisa Pak gitu ya. Bisa kita gabungkan. Kenapa? Karena tadi ya, karena ini datanya itu lebih sangat sederhana gitu. Strateginya sederhana, datanya minimum gitu kan. Dia cukup hanya centang saja gitu, tidak ada deskriptifnya. Nah, biasanya dikombinkan. Terus keunggulan yang lain, mudah diolah dalam lembar komputasi dan proses kualifikasi. Jadi artinya nanti data itu bisa kita pindahkan ke komputer, di Excel, nanti diolah secara statistik misalnya gitu. Nah, kelemahannya informasi terlalu sedikit. Nah, makanya tadi ada tambahan data kualitatifnya gitu. Jadi kalau misalnya menilai orang gitu kan, kita menceklis. Nah, biasanya nanti ada data tambahan semacam narasi. Kenapa sih kita pilih reasoningnya? Kenapa kita pilih dia itu no, yes kayak gitu. Sehingga datanya menjadi lengkap gitu ya. Tapi kalau hanya checklist doang, informasinya sedikit gitu. Informasi kurang mendalam lah. Tidak ada informasi bagaimana, kualitas, durasi, frekuensi. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan tadi penambahan naratif, itu combine antara checklist notation dengan narrative types. Nah, itu biasanya kita gunakan di lapangan kayak gitu ya. Jadi bukan saklek kita menggunakan satu. Itu yang saya sampaikan kemarin. Metode pencatatan itu bisa kita gunakan lebih dari satu, tergantung tujuan kita, tergantung tingkat kedalaman kita dalam melakukan observasi ya. Panduan melakukan checklist. Jadi pertama jelas tentukan tujuan observasinya apa, aspek psikologi ya tentunya ya. Terus tentukan definisi operasional perilaku. Jadi cari teorinya gitu, apa artinya gitu ya. Terus tentukan konten perilaku yang akan diobservasi. Konten perilaku ini adalah aspek-aspek apa saja yang mendukung dari perilaku tersebut. Contoh misalnya perilaku berkomunikasi. Nah, orang berkomunikasi itu seperti apa sih? Nah, misalnya komunikasi interpersonal, berarti harus ada sisi keterbukaannya, harus ada sisi untuk memulainya, harus ada sisi untuk mendengarnya. Nah, dari situlah nanti konten-konten itu yang kita amati objeknya, subjeknya. Ya. Terus susun checklist berdasarkan konten perilaku sebelum observasi dilakukan. Pertama, identitas. Terus organisasi detail konten perilaku harus logis. Organisasi checklist harus dapat mencapai tujuan. Identifikasi kehadiran, ketidakhadiran, target perilaku, dan merekam perkembangan kronologis munculnya keterampilan tertentu.
Gunakan checklist untuk melihat kehadiran perilaku target. Jadi kita ingin melihat nih, misalnya tadi aspek keterbukaannya. Kalau memang tidak ada terbuka dia ketika kita amati, ya udah kita berikan misalnya tadi yes no ya no gitu. Ya, kita tinggal checklist di yes atau no. Nah, sekarang penggunaan dari checklist itu tadi akan ada 3, time sampling, event sampling, field unit analysis. Pak, kita ingin menggunakan time sampling. Apa itu time sampling? Pengamatan terhadap perilaku tertentu sesuai tujuan observasi. Jelas ya, kita harus punya tujuan. Jadi karena judulnya itu time sampling, berarti penggunaannya pada interval waktu yang telah kita tentukan. Biasanya kemunculan perilaku, frekuensi, dan durasi. Kita langsung ke contoh saja. Ini deskripsi time sampling dulu ya. Menggunakan observasi untuk mensampel dalam bentuk frekuensi, bukan dalam bentuk deskripsi. Frekuensi berarti waktu ya. Perilaku harus sering muncul. Jika perilaku muncul kurang dari sekali dalam 15 menit tidak bisa dipakai ini. Jadi kalau dalam 15 menit itu tidak muncul perilaku yang kita amati, time sampling tidak bisa digunakan. Nah, biasanya kita menggunakan time sampling itu yang perilakunya itu sering muncul. Repetisinya tuh pengulangannya tuh selalu gitu ya. Cocok untuk perilaku yang nampak, overt behavior. Jadi yang tampak itu maksudnya yang bisa kita amati, yang muncul secara berkala dan terus-menerus gitu. Memungkinkan untuk melakukan pengukuran karena data bersifat frekuensi atau durasi. Pada jenis tertentu, observer mencatat durasi terjadinya perilaku yang diamati dalam batasan waktu tertentu. Terus memfokuskan pada perilaku yang sangat spesifik. Contoh misalnya gimana? 15 menit kita amati anak dengan perilaku dia menangis gitu kan. Nah, biasanya kan kalau anak kecil gitu di rumah, itu kan intensitas menangisnya sangat sering gitu. Apakah menangisnya karena meminta sesuatu, apakah nangisnya berantem sama kakaknya, sama abangnya, nah gitu. Nah, itu bisa kita gunakan dengan time sampling. Misalnya 15 menit nih, atau setengah jam kita amati. Nah, bagaimana sih perilaku dia itu muncul? Nah, nanti kita lihat contoh untuk pencatatannya seperti apa ya. Ini panduannya. Cocok untuk perilaku yang sering muncul, tadi yang pertama ya. Cocok untuk perilaku yang mudah diamati, yang overt behavior. Observer perlu menyebutkan definisi operasional, tetap sama ya dengan yang tadi, sehingga istilah yang ada mudah untuk dipahami orang lain. Jadi misalnya kalau kita yang nyusun nih, nanti ada orang yang kita minta bantuan, nah jadi orang itu akan mudah untuk memahami aspek apa yang kita amati. Tujuan observasi perlu ditulis secara jelas, terutama untuk menjelaskan secara rinci hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah subjek yang perlu diobservasi. Misalnya kalau satu ditulis satu gitu ya. Apakah observasi difokuskan pada individu atau kelompok? Seberapa sering observasi dilakukan agar representatif dari hasil yang kita ingin observasi? Apakah perilaku yang diobservasi benar-benar merupakan contoh dari perilaku yang biasanya ada? Nah, itu perlu dijelaskan ya. Format pencatatan time sampling. Kalau format pencatatan ini, jadi ketika kita nyusun time sampling, ada beberapa jenis informasi yang perlu kita catat, yang bisa kita gunakan. Ya, yang biasa kita gunakan yaitu pertama check mark. Apakah perilaku muncul atau tidak? Jadi kayak misal tadi yes atau no, itu namanya check mark. Ya, tally mark, beberapa sering perilaku itu muncul. Berapa sering itu berarti tally mark itu kayak ini ya, kayak kita ngitung suara, pemilihan suara gitu kan, 1, 2, 3, 4, terus ditarik gitu 5 gitu. Itu tally mark ya. Berapa kali seringnya muncul? Misalnya nangis tadi dalam 30 menit, oh nangis sekali. Terus nangis yang kedua gitu, itu diberikan tanda. Durasi, berapa lama perilaku itu muncul? Misalnya nangisnya tadi ya, berapa lama nih muncul durasinya? Misalnya 1 menit kita hitung. Biasanya kita bawa stopwatch kayak gitu, atau kita lihat jam. Nah, itu format pencatatan time sampling yang biasa digunakan. Jenis informasinya ada 3, check mark, tally mark, duration. Tergantung nanti tujuannya, kita pengen apa ya. Jadi penggunaannya seperti itu. Terus menentukan interval pada waktu seperti apa yang akan digunakan, terutama length, spacing,
numbernya. Format pencatatan usahakan sesederhana mungkin dan mudah dilihat. Jadi kalau bisa nyusun formatnya itu lebih ke sederhana, user friendly, jadi nggak terlalu bertele-tele gitu ya. Jadi sehingga orang yang akan nanti menggunakannya bisa untuk cepat memahami gitu. Terus yang keempat, pada beberapa kondisi kadang diperlukannya adanya coding sistem pada perilaku tertentu. Ada dua cara, sign system dan kategori system. Yang pertama sign system. Untuk perilaku yang diskrit ya, di mana tidak mungkin subjek menunjukkan lebih dari satu perilaku pada saat tertentu. Kalau kategori sistem sama dengan sign system, hanya saja meliputi serangkaian perilaku tertentu, bukan perilaku tunggal. Jadi kalau sign system itu perilaku yang muncul dia tunggal sendiri. Itu kita kasih kode. Biasanya kode aja S gitu kan, sign. Kalau kategori itu ya dia itu serangkaian perilaku yang muncul. Nah, ini bisa juga digunakan kalau memang dibutuhkan. Terus sediakan bagian kosong yang cukup untuk menulis deskripsi tertentu berkaitan dengan coding system. Berarti kita harus siapkan kolom yang kosong sebelah kanannya gitu. Sediakan juga bagian kosong untuk menulis hal-hal yang kurang relevan tapi dianggap penting. Nah, itu bisa saja kita tambahkan lagi menjadi catatan tambahan. Contoh rancangan time sampling. Nah, ini contohnya ya. Seorang psikolog yang tertarik dengan permasalahan anak di sekolah dan ingin mendapatkan informasi spesifik, ya, ingin mendapatkan informasi yang spesifik. Makanya tadi yang disampaikan, kalau kita menggunakan time sampling itu biasanya perilaku yang sangat spesifik yang kita amati. Dia dapat mengobservasi anak pada 5 menit pertama tiap jam. Berarti 5 menit pertama tiap jam pembelajaran, dan fokus pada perilaku ketika ada tugas dan tanpa ada tugas, ya. Jadi misalnya di 5 menit pertama, gurunya itu kan terkadang memberikan tugas. Misalnya kuis minggu lalu gitu kan. Atau memberikan kuis lah di awal, atau memberikan tugas gitu kan. Biasanya kayak gitulah kalau SMA kan rajin ya. Oke, keluarkan semua kertas lembar. Kan tiba-tiba tuh kita akan kuis materi minggu lalu. Nah, gitu kan. Nah, yang diamati tadi ada dua, ketika ada tugas dan ketika tidak ada tugas. Nah, dia dapat mengobservasi dengan beberapa pilihan. Mengobservasi 5 menit pertama setiap jam, dapat memberikan informasi selama 1 hari, tapi tidak mendapatkan gambaran pada aktivitas yang berbeda. Mengobservasi 5 menit pertama pada setiap aktivitas terpilih, dapat membandingkan antara aktivitas. Artinya bisa kita bandingkan nanti. Oh, mata pelajaran ini tidak ada tugas. Mata pelajaran yang kedua ada tugas. Nah, itu bisa kita bandingkan. Terus memilih satu atau lebih aktivitas yang mengobservasi lebih dari 10 sampai 15 menit untuk mendapatkan gambaran pada kedua jenis tersebut situasi. Jadi 3 pilihan ini bisa dilakukan untuk melihat gitu ya, untuk melihat bagaimana sih permasalahan anak di sekolah terkait dia semangat, misalnya kita semangat belajarnya gitu ya. Itu yang kita amati. Terus bagaimana sih Pak contohnya? Contoh nanti tergantung contoh formatnya, format yang kita buat gitu kan. Berarti kita fokus ke perilaku karena ini tulisannya adalah pada perilaku. Nah ya, perilaku. Jadi kita lihat, kita definisikan dulu perilaku belajar. Kita carilah teori mengenai perilaku belajar. Apa saja sih aspek-aspek yang bisa mendukung perilaku belajar siswa itu baik, dikatakan baik atau tidak gitu kan. Nah, kan bisa kita lihat, kita amati nanti 5 menit pertama itu gimana sih perilakunya kalau diberikan tugas. Nah, itu kan semacam apa ya, bukan stimulus ketika kita guru itu memberikan tugas, stimulus itu rangsangannya akan keluar gitu kan, bagaimana mereka tuh menyikapi dari tugas tersebut. Nah, itulah yang kita amati biasanya 5 menit di awal tadi, perilakunya apa saja yang muncul. Nah, itu nanti yang kita tuliskan. Nah, ini perbandingan
Sekarang coba Bapak buka dulu contohnya ya. Contoh time sampling. Semoga ada di mana dia nih. Praktikum. Di modul praktikumnya juga udah di ini ya, udah dikirimkan ya. Nah, ini. Nah, ini kan time sampling formatnya ya. Ada observer, usianya, jenis kelamin, ini dituliskan dulu tujuannya apa, tadi kan melihat perilaku siswa gitu kan. Tanggalnya, lamanya, intervalnya kan tadi 5 menit ya. Bisa catatan. Nah, ini dia. Perilakunya apa saja tadi? Kita berarti harus kita tahu dulu kategori perilaku belajar tadi. Yang pertama biasanya kita cari teorinya dulu. Contoh aja ya. Contoh perilaku belajar itu biasanya langsung menerima gitulah contohnya kan, karena perilaku reaksi yang muncul gitu kan. Langsung mereka baik Bu gitu kan. Terus ada juga yang protes kok tiba-tiba Bu kayak gitu kan. Tiba-tiba berarti melakukan protes ya. Nah, 5 menit itu kita lihat interval pencatatannya, total munculnya perilaku yang diamati. Misalnya ini kan interval pencatatan waktu perilaku 1 sampai 8 menit contohnya gitu ya. Total munculnya berapa? Nanti misalnya menit pertama, menit kedua, menit ketiga, nah, kita jumlahkan di sini. Ya, total munculnya perilaku berapa totalnya? Nanti baru kita lihatkan. Nah, baru kita tuliskan kesimpulannya. Seperti itu. Kalau kita menggunakan 5 menit tadi, itu 2, 3, 4, 5, menit pertama, menit kedua, menit ketiga, menit keempat, menit kelima. Seperti itu. Terakhir kesimpulan. Contoh yang lain ada nih kemarin, cuma nggak tahu di mana ya. Bentar. Observasi. Nah, ini. Nah, ini contohnya perkembangan motorik kasar pada anak ya. Nah, ini dia. Jadi misalnya berjalan, ini aspeknya, berjalan menuju rumah, gitu kan. Nah, X, berarti kan nggak ada yang muncul nih, X, berarti 0. Berarti dia ngamati 40 menit. 5 menit pertama, 10 menit pertama, 15 menit pertama, gitu kan. Ya, yeah. Misalnya ini tadi, melompat-lompat bergembira, nah menit 10 keluar. Ada muncul. Terus menit 20 melompat-lompat gembira ada. Nah, 25 dijumlahkan berarti 4. 4 perilaku muncul. Ini kesimpulannya. Kesimpulan itu ini menjelaskan dari setiap aspek-aspek yang ada di sini. Nah, biasanya sih menjelaskan dulu aspek apa yang paling tinggi, terus aspek apa yang paling rendah gitu. Baru keseluruhannya. Kalau ini sih dia merangkum per aspek gitu kalau nggak salah, nggak masalah ya. Kalau kesimpulan bisa menyesuaikan saja, asalkan menggambarkan dari hasil dari time sampling yang kita amati, seperti itu. Nanti ini akan Bapak bagikan juga ya, sekalian untuk praktikum. Nah, itu untuk time sampling. Kita lanjut ke event sampling. Nah, sebelum masuk event sampling, apa sih bedanya time sampling dan event sampling? Jadi harus dipahami dulu. Kesamaan dengan time sampling, kalau time itu lebih ke sampel perilaku. Time sampling fokus pada waktu tertentu, karena bahasanya juga time ya. Event sampling fokus pada perilaku itu sendiri. Jadi cukup hanya perilaku itu saja.
Time sampling fokus pada eksistensi dari event, sedangkan event sampling fokus pada eksplorasi dari karakteristik event. Pada event sampling, observer menunggu kemunculan perilaku yang dipilih kemudian direkam gitu ya, merekamnya atau mencatatnya. Tidak ada batasan waktu. Jadi tidak ada batasan waktu tadi 5 menit, tadi 40 menit gitu ya. Fokusnya adalah pada perilaku itu sendiri. Dan waktu adalah sebagai akibat dari durasi normal dari peristiwa. Rentang perilaku-perilaku yang diamati dibatasi. Pada event sampling, waktu yang dibutuhkan tidak dapat ditentukan, seperti pada time sampling. Time sampling juga fokus pada frekuensi dan durasi guru berbicara dibandingkan siswa berbicara. Maka event sampling kebalikannya, fokus kepada siapa guru berbicara dan apa penyebab dari hasil dari perilaku tersebut. Jadi event sampling adalah pengamatan yang berfokus pada pencatatan kejadian perilaku-perilaku yang penting diamati pada situasi tertentu. Nah, ini panduannya. Pertama, identifikasi sama ya, aspek psikologi apa yang kita ingin amati, terus kita definisi operasionalkan. Ketahui secara umum di mana dan kapan perilaku itu dapat terjadi. Tentukan jenis informasi yang akan direkam, dapat menggunakan pencatatan naratif maupun kategoris. Jadi biasanya sih karena kita menggunakan checklist berarti kategoris ya. Misalnya pada studi tentang pertengkaran adalah berapa lama terjadi, apa yang terjadi ketika pertengkaran dimulai, jenis perilaku dalam pertengkaran, ya, apa yang dilakukan dan dikatakan, apa akibatnya, apa yang terjadi setelah pertengkaran. Nah, itu kan semuanya event-event yang penting di dalam sebuah kejadian. Nah, itu yang kita tuliskan atau kita rekam. Susunlah lembar pencatatan semudah mungkin. Keuntungan dari event sampling, pertama, yang diobservasi adalah perilaku atau situasi alamiah, berarti lebih natural ya. Ekonomi secara waktu, dapat digunakan untuk meneliti perilaku atau kejadian apapun. Kerugiannya atau kelemahannya, data tidak dapat begitu saja dikuantifikasi seperti pada event time sampling, karena kan dia fokusnya kepada event kejadian. Tetap saja tidak mengkaitkan antara suatu perilaku dengan kondisi atau situasi masa lalu yang memungkinkan terjadinya perilaku atau kondisi tersebut. Contoh observasi event sampling dilakukan oleh Helen Sidaway pada tahun 1934. Observasi ini kan natural, ini dia melakukan observasi natural setting ya. Observasi pada 200 pertengkaran anak TK. Penyelidikan diarahkan pada pertengkaran spontan selama bermain bebas pada sekolah TK dari 19 Oktober 31 sampai 17 Februari 32. Jadi dia ngamati selama kurang lebih berapa bulan tuh? 3 tempat 4 bulan. Subjek adalah 19 perempuan dan 21 laki-laki di taman kanak-kanak itu. Berusia 25 sampai 60 bulan. Berarti usianya sekitar 3 tahun, 4 tahun gitu. 2 sampai 4 tahun. Pada proses observasinya, nah si Helen ini menunggu pertengkaran terjadi. Jadi dia bukan terlibat sih, bisa saja dia itu non partisipan, tapi dia hadir di dalam TK tersebut. Jadi orang lain lah kayak gitu ya. Ketika terjadi pertengkaran, nah stopwatch yang dia miliki diaktifkannya. Dan mengamankan, karena kan dia ingin melihat berapa lama sih pertengkaran itu terjadi. Fokusnya tetap ya ke pertengkaran, karena event sampling. Tapi dia harus tahu berapa lama sih jeda waktu, atau bukan jeda ya, berapa lama sih berlangsungnya pertengkaran. Terus, dan mengamati apa yang terjadi. Apakah pertengkarannya nanti jambak-jambakan, atau nangis pukul-pukulan gitu. Ketika pertengkaran selesai, maka stopwatch dimatikan. Yang disiapkan adalah belangko pengamatan, yaitu nama subjek, umur, jenis kelamin, anak yang terlibat, durasi pertengkaran, problem yang menyebabkan pertengkaran, apakah itu mainan, apakah itu karena makanan, perilaku yang terjadi. Nah, perilaku yang terjadi dalam pertengkaran ya, setelah kejadian observer,
Setelah kejadian, si Helen ini menuliskan secepatnya apa yang dia ingat. Nah, dari analisis data yang dia temukan, kesimpulannya ya, dari 58,75 jam observasi, terjadi 200 pertengkaran dengan rata-rata 3-4 per jam, 3 per 4 per jam, ya, 3 sampai 4 per jam. 68 pertengkaran terjadi di luar ruangan, 132 terjadi di dalam ruangan. Hanya 13 yang lebih dari 1 menit. Berarti yang selebihnya itu di bawah 1 menit. Laki-laki lebih sering bertengkar dari perempuan. Penyebab pertengkaran adalah perselisihan terkait dengan kepemilikan benda, mainan kah apa biasanya gitu ya, atau makanan. Anak-anak yang terlibat pertengkaran cepat berbaikan kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, itu yang perilaku yang diamatinya, eventnya. Karena biasa tahu lah anak-anak kan kalau udah berantem aja. Kalau orang dewasa beda kan. Nanti kalau udah berantem setahun bisa nggak sapa-sapaan gitu. Nah, itu contoh penggunaan event sampling. Contohnya ya. Contoh laporannya gimana Pak? Nah, laporannya itu event sampling hampir sama dengan, tunggu kita buka event sampling. Di buku panduan praktikum juga ada panduan praktikumnya ya. Jadi ada tujuan observasi, definisi operasional, target perilaku yang diamati berarti pertengkaran. Metode observasi berarti metode checklist notation gitu ya. Metode pencatatan event sampling, sistem kode, deskripsi narasi, komunikasi kode, dan deskripsi narasi. Ini penggabungan dia. Contoh instrumen yang menggunakan metode pencatatan sistem kode bisa dilihat di buku Observasi Psikologi, Sulisworo, penerbit Rosda. Ini yang buku yang Bapak fotokan ke kalian ya. Nah, kalau di sini nggak ada karena event sampling itu, tunggu, ini specimen description malah. Karena event sampling itu tidak masuk dalam metode praktikum ya. Maksudnya praktikum nggak dimasukin. Ya, jadi silakan nanti dilihat aja di bukunya Sulis ya, halaman 35. Itu untuk apanya? Pencatatan hasilnya kayak gitu ya. Jadi sederhananya ya sama aja dengan event sampling itu. Ya kita gunakan menuliskan subjeknya gitu kan, tempatnya, terus yang ini disebutkannya lah ya, jumlah jamnya berapa lama kayak gitu. Terus misalnya di hari tanggal gitu kan, di hari pertama satu orang yang satu kejadian gitu kan, satu event yang berkelahi. Nah itu kita tuliskan perkalian tentang hari pertama gitu kan, durasinya berapa lama, yang terlibat siapa saja. Nah kolom-kolomnya seperti itu, terlibat siapa saja, perilaku yang muncul. Nah cukup gitu. Nanti di akhir baru kita buat kesimpulan, dianalisa. Nah itu untuk event sampling. Sekarang terakhir rating scales. Yang terakhir rating scale lumayan banyak ya. Nah rating scale itu adalah ini strategi yang terakhir, yang ketiga ya. Metode pencatatannya juga rating scales. Observer membuat interpretasi terhadap apa yang diamati dan observasi direkam dalam bentuk nilai. Namanya juga rating. Rating berarti ada penilaiannya. Sebagai refleksi dari penilaian observer. Berarti ada sisi interpretasi langsung dari observer. Didesain untuk mengukur kuantifikasi, berarti hitungan impresi dari
pengamatan. Jadi penilaian yang dari kita amati. Penilaian kuantitatif dengan tentang tingkat terjadinya perilaku atau bagaimana perilaku yang ditampak gitu. Menjadi mudah dan cepat untuk memaknai kesimpulan dari impresi yang didapatkan. Jadi kalau kita amati gitu kan, kita bisa langsung nilai nih. Oh, kita beri nilai 3, kita nilai 4 gitu. Dapat mengukur ciri, sifat, dan perilaku yang tidak dapat diungkap oleh strategi lain. Lebih tepat sebagai metode asesmen yang dibandingkan teknik yang deskriptif. Jadi metode asesmen itu maksudnya langsung mengukur gitu. Dapat sebagai perekaman on the spot pada situasi tertentu. Langsung ya. Panduan rating scale. Pernyataan pendek, simple, dan tidak ambigu. Pilih kata yang berhubungan dengan skala, tidak overlap dengan deskripsi. Hindari penggunaan pernyataan seperti average, excellent, dan very, karena akan menyulitkan dalam memberikan penilaian. Hindari pernyataan yang mengandung unsur baik dan buruk. Nilai semua individu pada satu trait sebelum ke trait lainnya. Lebih baik jika tidak kenal. Artinya tidak kenal yang kita nilai, karena unsur subjektivitasnya sangat tinggi gitu ya, karena kita langsung menginterpretasi. Pilihlah situasi amatan maupun situasi rating secara berhati-hati. Hindari penilaian subjektif sebisa mungkin. Berikan definisi operasional untuk setiap jenjang penilaian. Misalnya 1, 2, 3, 4 itu apa artinya? Kayak gitu. Ya. Keuntungan dari rating scale, efisien secara waktu, lebih menarik bagi observer, hanya menuliskan tuh angka gitu ya, lebih mudah diskor, dapat mengukur perilaku yang lebih luas termasuk trait, dapat membandingkan antara individu dan individu lain, membutuhkan minimum training, hanya mengamati dan memberikan nilai gitu ya, memfasilitasi melihat hubungan realita dan persepsi individu, rating guru dan DO. Kelemahannya adalah peluang error dan bias cukup besar, karena tadi unsur subjektifnya bisa saja terpengaruh ya gitu ya. Ambiguitas item. Jadi kalau kita menyusun item-itemnya itu usahakan tadi kalimatnya itu yang sederhana, tidak kosakatanya tidak terlalu sulit untuk dipahami gitu ya. Pengaruh penerimaan sosial. Pengaruh penerimaan sosial itu artinya ya tadi dipengaruhi oleh lingkungan yang ada gitu. Jadi sehingga kita nilainya udahlah kasihan kayak gitu. Kurang bercerita tentang penyebab perilaku karena tidak ada unsur deskriptifnya gitu. Hanya nilai saja. Nah, biasanya kita di lapangan kita combine-kan dengan narrative types. Tipe-tipe rating scales. Yang pertama numerik. Sebelum masuk ke situ mungkin kita lihat dulu ya contoh penulisan yang menggunakan rating scale biar teman-teman bisa rating mana nih rating. Oh, bukan di sini. Rating scale. Oh, ini aja. Nah, ini rating scale. Nah, ini masih sama ya dengan tujuannya kita mengidentifikasi perkembangan motorik kasar. Jadi misalnya berjalan menuju rumah, kita beri 0, 1, 2, 3. 0 ini apa, 1 ini apa, 2 ini apa, 3 ini apa. Itu harus kita berikan deskripsinya. 0 itu tidak nampak, 1 itu kadang-kadang, 2 itu sering, 3 itu sangat sering. Nah, ini contoh penggunaan pada klinis dan pendidikan ya. Misalnya kita melihat nih ngamati berjalan menuju rumah. Nah, dinilai 2. 2 itu apa? 2 itu sering 3 kali dalam 2 jam. Nah, gitu ya. Kalau contoh penggunaan pada industri gimana, Pak? Nah, misalnya aspek yang kita amati tadi, komunikasi. Nah, komunikasi indikatornya adalah misalnya subjek
mampu untuk terbuka kepada orang lain. Nah, kita amati bagaimana berkomunikasinya. Dia sering terbuka, dia sering untuk bercerita tentang masalahnya kayak gitu kan. Dia cenderung untuk memulai duluan. Nah, itu bisa kita kasih nilai bagus itu. 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu apa? Nah, 2 itu apa? 3 itu apa? 4 itu apa? 5 itu apa? Kita harus tahu dulu. Begitu penggunaan rating scale di dalam dunia industri. Contoh lain gimana Pak yang biasanya Bapak gunakan? Contoh ya, coba. Tapi ini off the record saja. Nanti saya samarkan aja lah ininya. Nama perusahaannya. Nah ini salah satu contoh metode observasi metode pencatatan rating scale ya. Nah teman-teman bisa melihat ya, di situ ada core kompetensi sama role kompetensi. Nah inilah aspek yang atau aspek psikologi yang ingin Bapak amati, yang ingin diamati dari karyawan yang diamati ini. Prosesnya adalah LGD. LGD itu leaderless group discussion. Jadi semacam diskusi gitu ya, diskusi terus diberikan kasus, mereka disuruh atau diminta untuk menyelesaikan kasusnya sendiri. Nah, itu leaderless. Leaderless itu kan tanpa leader. Jadi kita tidak memoderatori gitu ya. Kita cukup untuk melempar, kita lihat mereka itu bagaimana sih inisiatifnya, bagaimana sih leadershipnya. Nah, kalau misalnya ada nih tiba-tiba di 1 menit pertama ada satu orang yang inisiatif untuk mengambil ahli meeting atau diskusinya. Nah, kita bisa nanti memberikan nilai dia 3 atau 4 gitu. Jadi jiwa leadernya muncul. Nah, tapi nilai 3-4 nih nanti bisa berubah seiring waktu berjalan. Apakah dia cukup hanya untuk memimpin saja, ternyata cuma memimpin aja, dia tidak memberikan masukan, dia tidak menyelesaikan masalah. Nah, bisa saja kita ragu-ragu dengan nilai 3. Kedua lah kayak gitu, 3. Tergantung bagaimana kita menilai. Ya. Nah, seperti itu. 1 ini kan foundation, 2 itu career proficient, 3 itu advance, 4 itu expert. Nah, ini contoh di penggunaan industri. Gitu ya. Oke. Nah, kita langsung masuk ke tipe-tipenya. Tipenya numerik. Berarti numerik itu yang kayak tadi ada 0, 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu numerical ya. Sekuensinya itu dengan angka. Ini teman-teman baca aja, nanti kan materinya sudah Bapak share ya. Terus yang kedua grafik. Grafik kalau tadi numerik dengan angka, grafik never, seldom. Nah, misalnya tidak pernah gitu kan, jarang kayak gitu atau gimana. Itu namanya grafik. Grafik yang dari kiri ke kanan kayak gitu. Terus yang ketiga semantic difference. Ini contohnya kayak alat tes 16 WF ya. Jadi misalnya uncorporate, korporatif dan unkorporatif. Jadi ada cenderung ke kanan atau ke kiri. Kalau misalnya dia itu orangnya apa ya, mudah untuk dibawa gitu ya, tidak pernah tidak pernah melawan aturan kayak gitu. Kalau dibawa diskusi mau saja, berarti kan orangnya ciri-ciri korporatif gitu ya. Berarti kita kasih nilai 6 kayak gitu. Tapi orangnya susah diatur, banyak maunya, ngeyel kayak gitu. Kita kasih nilai 2. Orangnya aktif atau pasif? Nah, ini biasanya kita bandingkan ya dari 2 sisi aspek.
Orangnya inisiatif atau responding. Nah, orangnya itu friendly kah atau hostly? Nah, kayak gitu. Berarti ini yang jadi aspek ini yang menjadi kita amati ini di dunia industri biasanya. Itu semantik ya, semantik diferensial. Terus standar, ini metode apa standar ya dengan persentase ya dengan percentage. Jadi misalnya kita ngamati kemampuan anak itu, ability intelektualnya, intellectual ability-nya berapa, creativity-nya bagaimana, ya top kah, topnya harusnya naik ke atas ini, apa sampai 100. Terus cumulative point ini artinya give ambiguous direction, kolom A, kolom B. Ini bisa kita urutkan ya. Misalnya di sini 1 2 3 atau di sini 1 2 3 kayak gitu. Jadi dikumulitkan dari sebenarnya sama aja semuanya, tinggal penggunaannya saja. Kalau tadi ada yang grafik, ada yang angka, numerik kayak gitu. Kalau ini bisa kita urutkan 1 2 3-nya. Terus force choice rating. Ini sama kayak tadi. This child can best be described as friendly, cooperative, a good leader, working. Jadi bisa kita pilih kalau ini. Force choice itu kan milih, ya. Jadi orangnya seperti apa? Di sini misalnya X, kayak gitu. Kita sini 0 untuk memilihnya. Begitu ya. Kalau di lapangan sih seringnya biasanya menggunakan numerikal atau grafik. Atau ada juga yang semantik. 3 ini. Ya. Standar juga ada persentase. Tapi yang lebih mudah untuk nanti di interpretasi itu biasanya numerik. Karena kita langsung tahu angka kan. Grafik dan ini angka juga semantik. Tapi semantik itu kan perbedaan. Begitu. Oke, itu saja materi terakhir mengenai metode pencatatan observasi psikologi. Untuk materi sudah Bapak share ya di pertemuan sebelumnya, itu sampai habis. Nanti silakan dibaca lagi sampai semuanya, karena UTS sampai ini materinya ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Silakan disaksikan. Sampai jumpa di Meet ya, ujian tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.